clap for the killers. For the killers, just the criminals. But all of you on the other team, let's rumble this. Double up for them. Di awal film, kita diperlihatkan salah satu pembunuh bayaran bernama Joey Floyd. Dia mendapatkan sebuah misi besar untuk membunuh seorang mafia yang akan melakukan acara di tempat ini. Dari kejauhan, Joey Floyd yang sudah mengintai untuk melakukan misinya, dia pun sudah merencanakan sesuatu di tengah-tengah acara yang sangat ramai. Singkat waktu, di tengah-tengah acara seluruh para penjaga mendapatkan sebuah kejanggalan. Ada sepatu yang nongol, tiba-tiba saja langsung dihajar. Sangat profesional, Joey Floyd langsung bertemu dengan seorang mafia yang sudah berada di tempat ini. Dengan tanpa basa-basi, Joey Floyd langsung membunuhnya. Akhirnya acara kontesta pun berakhir dengan ricuh. Seorang penari langsung kehilangan handphonenya diambil oleh Joey Floyd dan menyelamatkan seorang wanita, sehingga Joey Floyd langsung berbaur dengan orang-orang di tempat tersebut. Namun tiba-tiba saja Joey merasa pusing. Wanita ini langsung akan mengambilkan sebotol air. Hey, do you have water, please? Singkat cerita, akhirnya Joey langsung pulang ke rumah melihat ada handphone yang telah dibawa dari wanita tersebut. Dia yang sudah mengidap sakit kepala yang sangat parah, bahkan minum bintang 7 pil Dagorin masih saja puyeng, sehingga Joey langsung beristirahat. Selang beberapa lama kemudian, keesokan harinya, Joey langsung bertemu dengan bosnya untuk mengajukan sesuatu. Dia ingin berbicara empat mata terkait kesehatan dirinya, mentalitas, dan semua yang telah dilakukan. Dialah orang yang paling dihormati oleh Joey bernama Bos Zefi. Kakek-kakek tua bangka, dia yang menjadi manajemen sebagai pasukan pembunuh bayaran untuk dikirim ke seluruh dunia. Sekarang Joey akan diberikan upah karena telah menjalankan misi di Hungaria kemarin dengan upah 12 miliar rupiah atau setara $750. Joey pun langsung memberikan saran untuk libur beberapa hari. Kemudian, dikala senggang waktu, Joey langsung mengembalikan handphone si penari yang telah diselamatkan ketika misi di Hungaria. Wanita tersebut langsung kepelongo, dia yang bernama Maizi, seorang wanita penari handal yang menjadi incaran Joey menjadi sebuah tipe supaya bisa goyang dumang di atas ranjang. Kemudian Joey langsung diberikan nomor telepon oleh Maizi untuk bertemu nanti malam karena mengundangnya untuk makan malam. Sebagai tanda ucapan terima kasih, Maizi langsung mentraktir Zoe di sebuah restoran ternama. Mereka berdua langsung bertukar pikiran dan pengalaman yang telah dia lakukan selama hidupnya. Yang pasti Zoe langsung berbohong, dia adalah sebagai akuntan dan dia ingin melakukan perencanaan untuk pensiun. Ya, itulah pekerjaan yang didambakan oleh semua orang. Hingga pada akhirnya mereka pun langsung tertebar butir-butir cinta. Tak terasa hari berganti minggu, minggu berganti bulan, mereka pun terus saja membuat sebuah perasaan yang paling didambakan sambil melakukan pekerjaan di mana Zoe terus saja berhubungan baik dengan Maizi. Sampai-sampai mereka pun akan merencanakan untuk melakukan pernikahan. Mereka pun langsung akan membuat sebuah rencana untuk berlibur di sebuah kota. Dan setiap rutinitas mereka pun selalu melakukan goyang ranjang.
Singkat cerita, ketika Zoe mendapatkan sebuah informasi dari dokter pribadinya, dia pun langsung diduga dia mempunyai sebuah diagnosa bernama neurodegeneratif atau disebut dengan sakit kepala parah, bisa menyebabkan kebutaan dan kelumpuhan bahkan kematian. Sehingga dokter langsung bisa mendapatkan informasi Zoe mempunyai waktu hidup selama 3 bulan lagi. There is no cure. How long do I have? Best case 3 months. Sungguh tanpa diduga, melakukan misi pembunuh bayaran membuat dirinya gegar otak dan tidak bisa diselamatkan, di mana Zoe langsung mengumpulkan semua uang yang ada di berangkas pribadinya dan mengumpulkan semua senjata di dalam kamarnya karena dia mau mempunyai rencana pensiun. Kemudian esok harinya Zoe langsung bertemu dengan si bos untuk merencanakan pensiun, bahwa dirinya tidak mau menjadi pembunuh bayaran lagi karena dia mempunyai sebuah pengidap penyakit yang pasti itu mematikan. Sehingga Zoe langsung meminta kepada si bos untuk mengirimkan semua pasukan pembunuh bayaran dan akan dibayar sekitar 2 juta dolar atau setara dengan 30 miliar rupiah bagi siapa yang bisa membunuh Zoe ataupun menjadi target pembunuhan. Tetapi yang pasti si bos tidak mau melakukan seperti itu. Dia pun mengatakan akan mengunjungi dokter ke seluruh dunia supaya bisa mengobati penyakit yang diderita oleh Zoe. Namun sangat disayangkan, Zoe sudah berkeliling ke sana kemari, semuanya pun mengatakan sama, tidak ada obatnya. Karena si bos ini tidak bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh Zoe, sehingga dirinya pun langsung meninggalkan si bos karena dia ingin melakukan bunuh diri sebagai target pembunuhan untuk para pembunuh bayaran yang ada di seluruh dunia. Akhirnya mereka pun langsung berpisah. Door. I need a contract executed. Singkat waktu, akhirnya Zoe langsung bertemu dengan instansi yang lain menjadi target pembunuhan yang dipimpin oleh Anthony Nele. Si Anthony inilah yang akan menjadi sebuah konsultan di mana Zoe menjadi target pembunuhan dan langsung dibayar sekitar 2 juta dolar bagi siapa yang bisa membunuh dirinya. Karena keuangan yang sekarang diinvestasikan, jika bunuh diri dia tidak bisa menyalurkannya kepada Maisie dan harus dibuat seperti nyata bahwa dia menjadi target pembunuhan. Kemudian dengan seperti itu Anthony pun langsung menyetujui apa yang diinginkan oleh Zoe, sehingga kesepakatan pun langsung dimulai. Apalagi dirinya yang ingin membuat Zoe Flood mati. Give me till 2400 hours. You're the client, Mr. Flood. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang berada di suatu tempat. Dia yang sedang melaksanakan misi untuk membunuh seseorang, membidik dari kejauhan. Dengan sangat profesional, dia pun langsung membunuh tanpa menyentuh. Satu persatu pembunuh bayaran di seluruh dunia langsung dihubungi oleh Anthony untuk bisa dipekerjakan dan akan membunuh Zoe Flood. Singkat cerita, di sebuah Korea, mereka semua langsung berkumpul di suatu tempat. Ada sekelompok pembunuh bayaran yang bernama kelompok goyang. Mereka pun langsung menjalankan misi di tempat lain untuk membunuh. Kemudian di sisi lain, ternyata para pembunuh bayaran ini sangatlah keji sekali. Dari mulai targetnya mereka masing-masing yang sekarang menjalankan tugasnya untuk bisa melakukan pembunuhan, semuanya dihubungi oleh Anthony untuk berkumpul di suatu tempat memburu Zoe Flood. Singkat cerita, kembali lagi kepada Zoe Flood yang sekarang sedang galau.
dia langsung menghubungi seseorang untuk bertemu, yaitu kekasih idamannya. Tidak lama Maisie langsung datang memeluk sambil berputar-putar di tengah jalan. Dan dia pun langsung mengatakan kita akan pergi ke hotel mana. Namun Zoe Floyd langsung mengatakan kepada Maisie bahwa sekarang kita akan putus dan dia akan keluar negeri entah selamat atau tidak. Disinilah mereka berdua berpisah. A break means breaking up, Joe. It's over, Maisie. What? Sorry. Kemudian setelah bertemu dengan Maisie, maka Zoe Floyd langsung pulang ke rumah untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan para pembunuh. Tiba-tiba saja si dokter langsung mengatakan kepada Zoe Floyd ternyata riset laboratoriumnya telah salah. Dia tertukar dengan pasien yang lain sehingga langsung melakukan hubungan dengan si dokter, mengatakan bahwa Zoe Floyd hanya mempunyai sebuah penyakit sakit kepala biasa dan ini bisa diselamatkan dengan obat Paramix, sehingga ini menjadi kekeliruan. You're not going to die, so go and do it. Namun sialnya, sekarang jam 12 malam akan dimulai. Seluruh para pembunuh bayaran di seluruh dunia sekarang sudah mulai tiba satu persatu. Kelompok goyang sudah berada di tempat ini. Mereka pun langsung membawa semua alat yang telah diperlukan untuk melakukan pembunuhan. Tepat jam 12 malam, mereka pun langsung memulai aksinya untuk membunuh Zoe Floyd dan akan mendapatkan imbalan yang sangat mahal sekali. Dengan sangat santai, mereka pun langsung menyusur rumah Zoe Floyd dan pada akhirnya Zoe Floyd langsung diburu habis-habisan. I got you. Kemudian setelah menghabisi seluruh anak buahnya si goyang, di mana Zoe Floyd langsung menghubungi Anthony bahwa kontraknya akan diputuskan. Uang $2 juta silakan ambil saja. Namun si Anthony mempunyai niat ingin membunuh Zoe Floyd supaya pembunuh bayaran profesional di Eropa harus dihapuskan atas nama Zoe Floyd, sehingga mereka pun langsung adu bacot. I'm calling in every motherfucking killer with... Alangkah sialnya, dia pun terus saja diburu oleh para pembunuh yang tiba-tiba saja sudah berada di tempat ini dan terus saja melakukan pemburuan. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah seorang yang sudah melakukan abrut brutal sampai semuanya lelah, 7 ronde bisa diputar. Salah satu pembunuh bayaran yang sekarang dihubungi oleh Anthony. Tiba-tiba saja bahwa harganya telah naik sekitar $4 juta dan ini membuat seseorang yang bernama Lovedale langsung akan pergi memburu temannya, yaitu Zoe Floyd. Bukan hanya itu, ternyata pemburu-pemburu yang lain pun langsung dihubungi oleh Anthony. Bahkan mereka langsung tertarik dengan harga yang sekarang sudah naik menjadi $4 juta. $4 million. Singkat cerita, kembali lagi kepada Zoe Floyd yang menghubungi si bos. Dia yang mempunyai hati nurani dan memberikan informasi kepada Zoe Floyd memang seluruh para pembunuh bayaran sudah dikontrak oleh si Anthony.
sehingga dia pun terluka parah diobati oleh si bos. Kemudian istrinya si bos langsung mengatakan kepada Joyflon dia bisa mijet kayak tukang cukur supaya bisa menghilangkan sakit kepala. Stop, Sharon. Well, it's your mistake. You've paralyzed the poor man. Oh my God. My headache's gone! Bukan sulap, bukan sihir. Ternyata mijet ala tukang cukur memang manjur, sehingga Joyflon tidak merasakan sakit lagi. Di sisi lain kita diperlihatkan Lovedale bersama temannya yang sedang menunggu di suatu tempat. Dia mempunyai rencana karena mengetahui bahwa Joyflon mempunyai seorang kekasih. Dia akan mengundang Joyflon untuk dibunuh di suatu tempat dengan cara menculik kekasihnya, yaitu Maisie. Singkat waktu, Maisie yang sudah bersiap-siap dan dihubungi oleh Joyflon untuk bisa kabur dari tempat ini dan diberikan uang cukup banyak. Akan tetapi Lovedale sudah berada di luar dan langsung menculik Maisie membawa ke suatu tempat. Flood. That fucking bleeding everywhere. Selang beberapa lama kemudian, seluruh para pemburu pun sudah diberikan lokasi bahwa Joyflon ada di suatu tempat. Memang ini adalah sebuah rencana yang telah dipikirkan oleh Joyflon bersama si bos. Mereka pun akan dikumpulkan di sebuah kastil yang kosong untuk bisa melakukan pertempuran di satu titik, di mana Joyflon yang sudah mempersiapkan diri dengan beberapa peluru termasuk juga senjata yang sudah disiapkan. Bom yang sangat degeneratif, mereka pun sudah bersiapkan untuk bisa melakukan pertempuran. Selang beberapa lama kemudian, di mana salah satu dari mereka sudah datang ke tempat ini, yaitu si saudara Kempret. Mereka berdua langsung mempersiapkan senjata untuk memburu Joyflon. Mereka pun langsung masuk ke dalam kastil untuk melakukan pemburuan. Namun yang pasti Joyflon sudah mempersiapkan semua rencana. Lalu tiba-tiba Shade! Come on! Hey, Botas. Amo esta puta canción. La madre que te parió. Sungguh mengerikan, satu persatu para pembunuh bayaran pun langsung datang ke tempat ini. Joyflon langsung kewalahan karena mereka datang secara seksama. Namun untungnya Joyflon telah berhasil membunuh mereka semua. Kemudian Joyflon langsung dihubungi oleh Lovedale untuk bisa bertemu di tempat ini dan akan melakukan pertukaran karena sang kekasih yang bernama Maisie ada di tangannya. Jika dia ingin hidup, harus ditukar dengan nyawa Joyflon. Akan tetapi seseorang dengan membawa pasukan yang bernama Maximum, mereka pun dengan persenjataan yang sangat lengkap akan memburu Joyflon. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Maisie yang berada di dalam mobil bersama temannya Lovedale. Akan tetapi Maisie mengatakan dia sudah tidak tahan ingin boker dan dia memintanya untuk keluar sebentar dengan alasan-alasan tertentu. Daripada boker di dalam mobil, akhirnya dikeluarkan. Lalu tiba-tiba kemudian kembali lagi kepada seluruh pasukan khusus dipimpin oleh Maximum. Mereka semua telah masuk ke dalam perangkap yang telah dibuat oleh Joyflon dan akhirnya pertempuran dimulai. Kemudian setelah menghajar beberapa pasukan khusus, di mana Joyflon langsung bertemu dengan Lovedale untuk bisa melakukan pertukaran dan akan membawa Maisie ke tempat ini.
Singkat cerita, di mana Lovedale langsung menelepon temannya untuk membawa Maisie ke tempat ini supaya mereka bisa saling bertemu dan bertukar untuk nyawanya Zoe Flon. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, akhirnya seorang penari balet berhasil melarikan diri dan membunuh salah satu dari mereka. Dan di mana Zoe Flon langsung berkata jujur bahwa dia adalah mempunyai pekerjaan pembunuh bayaran. Di saat-saat seperti ini, di mana Maisie mengatakan dengan jujur juga bahwa dia telah mengandung anaknya Zoe Flon ketika melakukan adu gabrut beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, ketika mereka semua mengobrol, tiba-tiba saja Maisie telah kehilangan darah banyak sekali karena dia tertembak di bahunya. Oleh karena itu, Zoe Flon langsung membawa ke satu tempat di mana ada gereja yang sedang terbengkalai, memberi bantuan kepada seseorang yang ada di tempat ini. Untung saja ada seorang pendeta langsung datang menolong mereka. Perhaps I can be of some assistance. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Maisie telah tersadar kembali, di mana mereka langsung melakukan obrolan saling cinta dan menabur rasa kasih sayang untuk bisa kehidupan selanjutnya. Karena di tempat inilah mereka akan memulai kehidupan yang baru dan meminta kepada sang pendeta untuk menikahkan mereka berdua. Akan tetapi dengan persiapan yang sangat minim, mereka pun langsung melakukannya dengan satu butir cincin, yang itu adalah pin granat. Inilah menjadi sebuah simbol yang penting bisa menikah. Akan tetapi di belakang mereka, Lovedale dan Maximum langsung menyerang. Maisie. Shit. Sungguh sangat disayangkan, sang pendeta tertembak di beberapa bagian. Dia pun langsung diselamatkan oleh mereka berdua. Sedangkan Zoe Flon langsung membawa satu senapan untuk melakukan pertempuran dengan mereka. Sungguh tanpa diduga, di mana Maisie telah menembak mati si Maximum sehingga kepalanya langsung pecah. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung pergi untuk melanjutkan akad pernikahan. Funds for the church renovation, much appreciated. Ya, sayang sekali filmnya telah berakhir. Bagaimana tanggapan Anda para penonton setia Kadia GC? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Kadia GC. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi. Terima kasih, sampai jumpa.